Halo sahabat rumah belajar, mari kita latihan soal bersama penilaian akhir semester atau PAS. Check it out. 1. Diketahui pola bilangan 3, 9, 15, 21. Tentukan suku ke-20. Dari soal ini diketahui pola bilangan 3, 9, 15, 21 dan seterusnya. Pertanyaannya adalah suku ke-20. Penyelesaian dari soal ini kita lihat suku yang pertama yaitu ini adalah suku pertamanya yaitu 3. Kemudian perbedaannya adalah 6. Dari mana? Selisih dari 9 dan 3 adalah 6. Begitu juga dan seterusnya. Selisihnya 6 juga. Berikutnya, kita ingat kembali karena memiliki selisih atau beda yang sama, maka ini termasuk barisan aritmatika. Dengan rumus barisan aritmatika, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kalikan dengan B. Awalnya adalah 3, bedanya adalah 6. Dan karena ditanyakan suku ke-20, maka 20 ini kita kurangkan 1 menjadi 19. 19 dikalikan 6, 114. 114 ditambah 3 sama dengan 117. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Perhatikan pola bilangan berikut. 5,9, 6,11, 7,13. Pertanyaan yang tepat untuk mendapatkan bilangan kedua dari bilangan pertama pada pola tersebut adalah, nah diketahui pola bilangannya seperti di atas. Kemudian misalkan kita akan membuat suatu pola, yaitu dikali 1 ditambah berapa? 5 dikali 1, 5 ditambah berapa supaya menjadi 9? Ya benar, yaitu harus ditambahkan dengan 4. Berarti pola ini yaitu kali 1 kemudian ditambah 4 harus juga berlaku pada 6,11 dan 7,13. Kita cek bersama. 6 kali 1 adalah 6 ditambah 4, 10. Sedangkan di sini harusnya yang diperoleh harusnya 11. Jadi pola ini belum benar, yaitu kali 1 tambah 4. Kita lanjut permisalan berikutnya, yaitu kali 2. Di sini tidak selamanya boleh kali, boleh bagi, boleh kurang dulu. Yang penting memiliki aturan atau pola yang sama. Nah, pola kedua coba kita kalikan dengan 2. Kalau kita kalikan 2, 5 dikali 2, apakah nanti hasilnya akan menjadi 9 seperti ini? 5 kali 2, 10. Supaya menjadi 9 tentunya kita harus mengurangkan 1. Jadi pola yang kedua kita misalkan kali 2 lalu kurangkan 1. Ternyata benar untuk yang pertama. Kemudian yang kedua 6,11, apakah benar juga? 6 dikalikan 2 hasilnya adalah 12, dikurang 1, 11. Lanjut, 7 dikali 2 juga 14, dikurangkan 1, 13. Maka benar, kita sudah menemukan polanya, yaitu dikalikan 2, kemudian dikurangi dengan 1. Mudah bukan? Nomor 3. Perhatikan gambar pola berikut. 1, kemudian yang kedua ada berapa lingkaran? Ada 4. Yang ketiga ada berapa lingkaran? Ada 9. Banyaknya lingkaran pada pola ke-10. Pada pola ke-10 berapa? Nah, ingat kembali, Ibu sudah menjelaskan pada video sebelumnya, yaitu mengenai pola bilangan. Nanti dibuka lagi video sebelumnya. Pola bilangan untuk pola bilangan persegi memiliki rumus N kali N. Maka kalau yang ditanya pola yang ke-10, sehingga N-nya ini harus diganti dengan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi banyaknya lingkaran pada pola ke-10 adalah 100. 4. Suatu barisan memiliki rumus UN sama dengan 9N ditambah 1. Maka suku ke-7 barisan tersebut adalah suku ke-7. Artinya N-nya kita gantikan dengan 7.
9 dikali 7 adalah 63. 63 kemudian ditambahkan 1 sesuai dengan rumus UN di atas. 63 tambah 1, 64. Jadi suku ketujuhnya adalah 64. Soal kelima, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian. Soal kelima, seutas tali dipotong menjadi 5 bagian, sehingga panjang masing-masing bagian membentuk pola barisan bilangan. Jika tali terpendeknya 4 cm, tali yang tengah 24 cm, dan tali terpanjang 44 cm, maka panjang tali mula-mula adalah, nah dari sini kita ketahui suku pertamanya, suku ketiga, dan suku kelimanya. Kita akan menemukan pola, yaitu apakah dia ditambah atau dikali, karena bilangannya semakin besar. Nah, untuk mencari perbedaannya atau rasionya, kita cek dulu untuk perbedaan ya. Misalkan perbedaannya 5, kalau 4 tambah 5, 9. Berarti 9 kalau ditambah 5 juga hasilnya harus benar. 9 tambah 5, 14. Sedangkan di sini suku ketiganya 24, berarti belum benar. Nah, berarti belum benar di sini ya, sehingga perbedaannya bukan 5. Kemudian kalau perbedaannya 10, kita tambahkan 10. 4 ditambah 10 menjadi 14. 14 ditambah 10 menjadi 24. Ternyata benar, suku ketiganya 24. Ditambah 10 lagi menjadi 34. Ditambah 10 menjadi 44. Jadi ini merupakan barisan aritmatika. Boleh menggunakan deret aritmatika atau juga boleh secara langsung kita jumlahkan talinya sebelum dipotong, yaitu akan mendapatkan panjang mula-mula tali tersebut. Jadi panjang talinya 4 tambah 14 sampai dengan 44. Hasilnya adalah 120 cm. Jadi panjang mula-mula tali tersebut adalah 120 cm. Lanjut soal ke-6, titik-titik yang berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y adalah, nah, di sini perhatikan gambar berikut, kita lihat dari titik A, jaraknya terhadap sumbu Y. Nah, ini perhatikan, ini adalah sumbu Y, yaitu yang tegak ini ya. Oke, mulai dari titik A, 7 satuan jarak dari sumbu Y ke ini sumbu Y-nya ya, perhatikan. Kemudian kita hitung titik A, jaraknya berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini 7 satuan ya. Berarti belum benar, yang kita cari adalah 4 satuan. Kemudian titik B, ya ternyata benar 4 satuan jaraknya dari sini ke sini ya. Kemudian titik C, benar juga jaraknya 4 satuan. Titik D, titik E, 2 satuan. Titik E, 3 satuan. Titik E, 3 satuan dari sumbu Y. Jadi, yang menjadi jawabannya adalah titik B dan C karena jaraknya adalah 4 satuan terhadap sumbu Y. Dari gambar di soal nomor 6, titik H berada pada kuadran. Ingat kembali, ini adalah kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan yang ini adalah kuadran keempat. Jadi titik H ini berada di kuadran yang keempat, yaitu nilai X-nya positif dan nilai Y-nya bernilai negatif. 6, negatif 5. Ini positif, negatif terletak di kuadran 4. Lanjut, soal yang ke-8, diketahui titik K 6, D dan titik K berjarak 6 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X serta berada di atas sumbu X. Maka nilai Y adalah penyelesaian nilai Y di atas sumbu Y X berarti bernilai positif. Seperti tadi dibahas di nomor 7. Di atas sumbu X nilai Y-nya bernilai positif. Maka nilai B-nya adalah positif 3. Karena di sini berjarak 3 satuan dari sumbu X. Dan berada di atasnya. Ini ya, jadi nilai Y-nya adalah 3. Sehingga titik K-nya kita peroleh 6,3. Berikutnya nomor 9, diketahui titik A 3,1, titik B-nya 3,4, titik C-nya 2,1 dan titik D-nya 2,4. Jika keempat titik dihubungkan akan membentuk titik-titik.
Penyelesaian kita gambarkan bidang koordinatnya. Kemudian misalkan ini adalah titik 0, ini titik, kita perlu nilai X yaitu 3 dan 2. Berarti yang kita isi cuma di kuadran 1 ya. Ini misalkan 1, 2, dan ini 3. 3,4. Misalkan ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita gambarkan titik yang pertamanya yaitu 3,1. Jadi di sini kemudian titik B-nya 3,4, 3 dan Y-nya 4. Jadi kira-kira di sini ya. Titik B, kemudian titik A-nya, kemudian titik C-nya 2,1 ini, dan Y-nya ini 2. Dan Y-nya adalah 1. Jadi titik C-nya ini. Kemudian titik D-nya 2,4. Ini X-nya 2, Y-nya 4. Berarti ini ya, dan ini. Kita panjangkan garis bantunya di sini. Bangun apakah yang terbentuk ini? Kita lihat panjangnya adalah 1 satuan, sedangkan lebarnya adalah dari 1 ke 4, 3 ya. Jadi panjangnya 3 satuan, lebarnya 1 satuan. Sehingga kalau panjang dan lebarnya berbeda, memiliki 4 sisi, namanya persegi panjang. Jadi akan membentuk bangun yang bernama persegi panjang. Lanjut berikutnya, nomor 10. Garis N dan K adalah pasangan garis yang saling. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah garis N yang berwarna merah. Ini ya. Kemudian garis K yang berwarna biru. Mereka ini saling berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Ingat kembali, kedua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku dinamakan garis yang saling tegak lurus.